yang lupa. Ya, NTT, Manado, dan Papua itu orang semua bersaudara. Sebagai warga negara Indonesia, saya menghargai saudara-saudara saya ya. Ketika saya melihat teman-teman yang ada di Papua sana, ini soal ketidakadilan. Kami akan selalu bersuara memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak teman-teman, saudara-saudariku, keluarga besar Papua secara keseluruhan. Semangat masih membara, Papua! Papua! Sekian dan terima kasih. Salam hormat dari kami. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Baru-baru ini, sebuah pertemuan penting berlangsung di kota Manado, Sulawesi Utara. Peringatan Dies Natalis ke-15 Komite Nasional Papua Barat Konsulat Indonesia digelar dengan penuh semangat dan dihadiri oleh lebih dari 635 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Tidak hanya mahasiswa Papua yang hadir, tetapi juga perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, serta berbagai paguyuban mahasiswa dari Makassar, Gorontalo, Tomohon, Tondano, Toli Kairagi, dan kawasan lainnya di Sulawesi Utara. Yang menonjol dari pertemuan ini bukan hanya sisi seremonialnya, tetapi juga simbol politik dan makna geopolitik yang melekat pada tema besar kegiatan ini. Perkuat internal menuju persatuan nasional dan pembebasan nasional. Secara politik, pertemuan ini mencerminkan konsolidasi gerakan akar rumput Papua yang terus mencari bentuk kekuatan kolektif melalui jalur non-kekerasan dan partisipasi sipil. Tema yang diangkat menggarisbawahi pentingnya struktur organisasi yang kuat untuk mendorong arah perjuangan yang lebih terorganisir, terukur, dan berdampak. Penekanan pada kekuatan internal juga mengisyaratkan adanya kesadaran bahwa gerakan yang bersandar pada solidaritas internal lebih tahan terhadap tekanan eksternal, baik dari negara maupun dari konflik internal gerakan itu sendiri. Dari sisi geopolitik, berlangsungnya acara ini di luar tanah Papua adalah hal yang memperlihatkan bahwa isu Papua kini tidak lagi eksklusif milik rakyat Papua saja, melainkan telah menyebar dan tumbuh menjadi bagian dari kesadaran regional dan nasional. Kehadiran mahasiswa dari berbagai daerah menunjukkan bahwa solidaritas terhadap Papua semakin luas dan mencerminkan terbentuknya jejaring sosial politik lintas wilayah. Pertemuan ini juga menunjukkan adanya ruang demokratis yang, meskipun terbatas, masih bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang membawa narasi alternatif terhadap struktur negara nasional. Ini menjadi sinyal bahwa suara-suara dari pinggiran masih memiliki peluang untuk didengar, meski tantangan dari aspek keamanan, sensor, dan pembatasan kebebasan berpendapat tetap ada. Secara simbolis, acara ini mengukuhkan bahwa perjuangan Papua kini berjalan pada dua jalur. Jalur politik formal yang berjuang melalui diplomasi dan hak penentuan nasib sendiri, serta jalur kultural sosial yang memperkuat solidaritas dan kesadaran di tingkat akar rumput. Keduanya saling melengkapi, saling memperkuat, dan menyusun kembali strategi perjuangan yang lebih inklusif dan berbasis rakyat. Friends, pertemuan ini bukan sekadar acara tahunan. Ia adalah penanda bahwa kesadaran kolektif sedang bergerak. Dari Manado hingga Merauke, dari ruang kelas hingga jalanan, narasi Papua terus hidup dan meluas, menantang dominasi wacana tunggal tentang nasionalisme dan membuka ruang bagi pertanyaan mendasar, kemana arah keadilan dan masa depan bangsa ini. Don't forget to leave a positive comment and share this with others. Warm greetings from Manuscript Papua, a YouTube channel that shares stories from West Papua with honesty, courage, and heart. Terima kasih untuk lagu pujian dari kami, dan saya akan menjelaskan sedikit arti daripada lagu. Lagu menceritakan tentang di mana pejuang-pejuang kita yang ada sedang memperjuangkan pada posisi yang tidak satu tempat. Yang lain ada di tanah Papua, yang lain ada di dalam negeri Indonesia, tapi di berbagai kota studi, dan bahkan juga yang lain ada di luar negeri. Dan mereka memperjuangkan tentang pembebasan untuk kemerdekaan kami bangsa Papua. Dan akhir daripada lagu ini, kapankah kita akan bertemu dan untuk kita mendapatkan referendum itu sendiri. Terima kasih, itu lagu daripada kami, dan terimalah salam perjuangan dari kami. Salam revolusi! Salam revolusi! KNPB! KNPB! Papua! Papua! Amin, kita harus merdeka. Wah. Kami melangkah yang berikut, yaitu vokal grup atau puisi wilayah Toli Kairagi. Kepadanya dipersilakan. Jika tidak ada, kami kasih kesempatan langsung kepada si baptisan. Kepadanya dipersilakan.
Kami melangkah yang ke berikut, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh mewakili pemerintah setempat. Kepadanya dipersilakan. Mana orang tua? Keringat. Mama. Pertama. Ya, selamat siang. Shalom. Shalom. Ini suka kelihatan lapar semua ini dapat lihat. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk undangan yang diberikan pada saya, walaupun undangan tidak sampai-sampai di rumah. Tapi Bapak Hizkia sama seperti saudara saya. Sudah 8 tahun saya jadi pala di sini. Saya berhubungan langsung dengan anak-anak di Papua sini. Pertama-tama saya hormati untuk pengurus KNPB Konsulat Tuan Agus Kusoy. Minta maaf kalau salah. KNPB Pusat. Ya, dan kedua saya hormati Badan Pengurus Pusat Tuan atau saudara saya Hizkia Nyage. Dan ketiga yang saya hormati Kadim kita, penghormat kita pada siang hari ini Bapak Romo Michael Roring. Minta maaf kalau salah Pak Romo. Dan keempat saya menghormati untuk panitia HUT KNPB pada hari ini yang ke-15. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Untuk teman kita Ketua ITI. Ya, betul. Puji nama Tuhan, pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan hari ulang tahun KNPB Konsulat Indonesia yang ke-15. Tidak panjang-panjang, Palak mau sambutan, Palak cuma mau pesan. Karena kita beracara pada hari ini, mari torang rayakan dengan betul-betul meriah. Tapi harus taat aturan. Sebagai warga yang tinggal di Manado, apalagi di Bahulinggon 9. Karena kalau kita beracara, harus meriah, tapi harus taat aturan. Tidak lewat aturan. Karena kalau lewat aturan, Palak yang kena. Betul? Ya, jadi saya sebagai pemerintah di tempat ini mewakili Bapak Camat, mewakili Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, mewakili Bapak Lurah yang sedang cuti. Mohon kita beracara pada hari ini dengan meriah tapi dengan aturan. Biar sampai jam 9 malam, Palak juga ada di sini mengikuti acara. Dari kemarin saya di sini memantau betapa meriahnya persatuan anak-anak di tempat ini. Karena seperti Tuan Agus tadi bilang, sudah 15 tahun ya di Manado. Jadi kita rayakan hari ulang tahun hari ini dengan meriah, tapi dengan aturan. Jadi jangan kita menyeleweng dari aturan. Oke? Selamat kita merayakan hari ulang tahun ke-15 KNPB Konsulat Indonesia. Tuhan Yesus memberkati perjuangan anak-anak di tempat ini. Jangan lupa takut akan Tuhan seperti Bapak Romo bilang tadi. Terima kasih. Shalom. Sambutan yang berikut akan disampaikan oleh Andi Rompos, Panglima Besar Pasukan Manguni Makuasi, mewakili masyarakat adat, seni dan budaya setempat. Kepadanya dipersilakan. Kami melangkah yang berikut, yaitu sambutan Berti Alan Lampaun SK, Ketua Umum Organisasi Kristen Laskar Benteng Indonesia, mewakili denominasi gereja dan wadah keimanan. Kepadanya dipersilakan. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Shalom. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Kasih. Ini agak loyo karena mungkin terlalu panas.
Deng so lapar ya, lapar semua, sama semua. Tapi itulah bagian daripada perjuangan, harus begitu, ya kan? Ada penganan, ada keringat, ada air mata, ya, ada segala-galanya. Jangan mengeluh kalau mau berjuang, seperti itu. Baik, terima kasih kesempatan ini. Saya hadir diundang karena kebetulan juga saudara saya ini Tuan Hizkia, saya panggil kakak, beliau panggil saya ayah. Kita sudah kenal beberapa tahun dan cukup dekat, ya kan, sering komunikasi. Beliau minta masukan, minta dukungan, dan memang sekalipun kehadiran saya ini diundang sebagai warga negara Indonesia, saya menghargai saudara-saudara saya ya. Kehadiran saya bukan karena dukung-mendukung, tapi ada keprihatinan, ada kebersamaan, ada rasa kemanusiaan yang mendalam. Ketika saya melihat teman-teman yang ada di Papua sana, teman-teman yang berjuang yang ada di Pulau Sulawesi Utara ini, yang tanpa henti. Ini kita bukan bicara tentang bagaimana apa arti kemerdekaan, tapi bagaimana saya sering menyampaikan dengan kakak Hizkia ini soal ketidakadilan, ini soal diskriminasi, ini soal pelanggaran HAM yang terjadi di negara ini, dan sampai saat ini masih kita rasakan. Bukan saja teman-teman orang asli Papua yang merasakan itu, kami yang KTP-nya warga negara Indonesia pun merasakan yang namanya ketidakadilan, yang namanya diskriminasi, yang namanya pelanggaran HAM. Ada itu. Apalagi teman-teman orang asli Papua yang punya cerita sejarah terkait bangsa Papua. Sama seperti kita di Minahasa juga kita punya cerita. Tapi itulah komitmen kita ketika bangsa Minahasa punya komitmen untuk bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi dukungan saya, karena saya prihatin dengan kondisi apa yang dialami oleh teman-teman saudara-saudara saya dari Papua. Ada begitu banyak ketidakadilan. Semua ini kesalahan siapa? Saya sudah sampaikan. Ini kesalahan negara yang di dalamnya ada pemerintah, ada TNI, Polri, ada masyarakat sendiri. Kenapa? Secara tidak langsung kita juga membuat diskriminatif terhadap teman-teman saudara-saudara kita sekalian yang ada di sini, orang asli Papua. Ya kan? Contoh tadi Pak Romo tadi sampaikan ketika kakak Hizkia suruh tolong cari kadim, tolong cari pendeta. Saya berusaha beberapa hubungi pendeta, tidak direspon. Loh, ini kok mau ibadah? Ya kan? Ada apa itu? Dari hanya persoalan itu kita kelihatan toh ada diskriminasi, ada ketidakadilan. Takut. Kenapa harus takut? Pala saja hadir ini. Kalau memang organisasi adalah organisasi yang benar-benar dilarang, ya kenapa tidak dibubarkan? Ya kan? Jadi kehadiran saya ini hanya memberikan dukungan. Mari kita sama-sama, ya kan? Kita sama-sama berjuang melawan ketidakadilan ini, melawan diskriminasi ini, melawan pelanggaran HAM ini. Ya kan? Karena itu bukan saja terjadi bagi orang-orang Papua, tapi bagi orang-orang Indonesia. Apalagi bangsa minoritas. Ya kan? Saya tidak perlu secara gamblang menyampaikan apa yang kita rasakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ini menjadi pekerjaan rumah. Ya. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan, kehadiran saya datang ke sini sebagai warga negara Republik Indonesia bukan persoalan mendukung kemerdekaan bangsa Papua, tapi saya mendukung upaya perjuangan pergerakan dalam melawan ketidakadilan, melawan diskriminasi, dan melawan pelanggaran HAM. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sambutan yang berikut, Himpunan Mahasiswa Islam HMI di Sulut, kepadanya dipersilakan. Sambutan yang berikut, mewakili aksi Kamisan Manado, kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya mau lihat semangat dari teman-teman seperjuangan kemerdekaan untuk Papua. Salam revolusi. Salam revolusi. KNPB? KNPB? Papua? Papua? Oke. Saya dan teman-teman dari perwakilan dari Pembebasan Nasional
dan solidaritas dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua mengucapkan selamat atas bertambahnya usia yang ke-15 buat KNPB. Dan teman-teman, kita perlu mengingat dan harus mengingat bahwa penindasan yang terjadi sejak tahun 1960 di tanah Papua hingga sekarang, hari demi hari korban terus berjatuhan di tanah Papua. Pendekatan militeristik dan melibatkan korporasi yang makin masif telah membawa kesengsaraan bagi masyarakat adat di Papua yang selama ini telah hidup berdampingan dengan alam. Tanah dan hutan habis untuk pembangunan food estate, menghancurkan hutan dan kehidupan tradisional masyarakat adat di Papua. Ini menimbulkan tekanan dan perpecahan di antara komunitas masyarakat adat di Papua yang menimbulkan lantas atas hal yang terjadi. Sikap kita terhadap hal itu apa, teman-teman? Ya, sikap kita hanya ada satu kata, lawan. Jadi sikap kita hanya satu kata, lawan. KNPB telah berusia 15 tahun, perjuangan masih panjang, cinta dan revolusi belum usai. Jadi saya ingin mengajak teman-teman, kita angkat tangan kiri kalian. Kita sama-sama tolak program transmigrasi di Papua, lawan para perampas hutan adat di Papua, tolak pertambangan di Papua, hentikan PSN di Merauke, hentikan impunitas yang dirawat pemerintah Indonesia, lawan militerisme di Papua. Salam revolusi, salam revolusi. KNPB, KNPB, Papua, Papua. Terima kasih. Wah. Sambutan yang berikut. Alemi Delingka, mahasiswa Indonesia Demokrasi Wilayah Gorontalo, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya minta kawan-kawan untuk bisa angkat tangan kiri. Salam revolusi, salam revolusi, salam revolusi. KNPB, KNPB, KNPB. Hidup rakyat, hidup rakyat. Papua, Papua, Papua. Baik, terima kasih luar biasa semangat kawan-kawan di siang hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum, Ketua Pusat KNPB, hadir di tengah kita, Kamrat Agus Gosai. Dari tanah air jauh-jauh datang ke sini untuk menghadiri Disnatalis KNPB Konsulat Indonesia yang ke-15 tahun. Datang didampingi jajaran dari pengurus pusat. Yang saya hormati Ketua KNPB Konsulat Indonesia Tuan Hizki Ameage selaku tuan rumah penyelenggara Disnatalis ke-15 tahun KNPB Konsulat Indonesia. Yang saya hormati ketua-ketua konsulat dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Sulawesi, yang hadir membersamai kegiatan ini. Yang saya hormati dari jajaran pemerintahan yang sempat hadir, dari organisasi NGO, LSM, aktivis Cipayung, mahasiswa dari berbagai daerah, ketua-ketua organisasi keimanan, sosial, ketua-ketua paguyuban, seluruh aktivis mahasiswa dan pejuang rakyat Papua yang hadir pada agenda di siang hari ini.
Pertama saya mau perkenalan diri, karena mungkin ini menjadi perjumpaan kita yang pertama dan semoga bukan menjadi perjumpaan kita yang terakhir. Saya mau perkenalkan, saya Halifah Ridho. Saya Ketua Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi Eksekutif Wilayah Gorontalo. Sekali lagi, saya dari Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Saya mau, kalau tadi ada yang menyampaikan bahwa kehadiran di sini bukan dalam rangka dukung-dukung, saya mau secara tegas menyampaikan bahwa kita dari Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi mendukung penuh bangsa Papua dalam penentuan hak nasib sendiri. Secara politik kita mendukung penuh. Ini bukan saya sampaikan secara pribadi karena ini hasil keputusan organisasi. Jadi dalam rangka mendukung ini, ketakutan apa semua untuk teror intimidasi, barangkali sudah biasa. Tapi dukungan politik kita terhadap organisasi perjuangan KNPB, Konsulat Indonesia yang saat ini memasuki usia 15 tahun, kita berikan dukungan politik kita adalah, kita dari LMID punya hasil putusan Kongres 9 di Gorontalo yang menyatakan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Saya mau bilang bahwa rakyat proletar, rakyat tertindas tidak pernah malu-malu dalam menyampaikan dukungan politik terhadap sesama bangsa yang tertindas. Jadi kalau dukung ini, kita dukung ini. Kalau benci ini, kita benci ini. Jadi dukungan kita terhadap Papua bukan berdasar pada kebencian kita terhadap Indonesia. No, organisasi kita namanya Liga Mahasiswa Indonesia. Kita masih Indonesia. Dan kehadiran saya di sini bukan dalam rangka ingin mengindonesiakan kawan-kawan Papua selama ini, no. Atau dalam rangka saya ingin mempapuakan organisasi saya, no. Kehadiran kita di sini untuk demokrasi, untuk penegakkan nilai-nilai HAM yang di Papua itu tidak berlaku. Itu saya kira yang perlu saya tegaskan. Kenapa kemudian selama ini beredar di media, barangkali kita bertemu kawan-kawan sekalian ini cuma lewat berita-berita, postingan di Facebook. Hari ini kita bisa bertemu. Semoga kita bisa menjadi kawan sejati dalam perjuangan. Saya mau menyampaikan selamat kepada KNPB Konsulat Indonesia. Memang angka 15 tahun ini dia bukan cuma hitungan waktu. Dia adalah perjalanan panjang sejarah. Dia adalah representasi dari cucuran air mata, keringat, darah rakyat Papua. KNPB tidak lahir dari ruang yang penuh kemewahan. KNPB lahir dari tangisan, raungan bangsa yang kita meyakini bahwa bangsa Papua dijajah. Bangsa Papua sedang dijajah. Nah, kalau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia bilang kemerdekaan ialah hak segala bangsa, tapi yang merampas kemerdekaan orang Papua justru negara. Pengiriman aparat militer besar-besaran setiap tahun, penambahan jumlah kodam, pasukan militer, yang selama ini orang Papua tidak pernah minta itu untuk datang ke sana. Kita tahu sama-sama problem Papua butuh tenaga pendidik, Papua butuh tenaga kesehatan, ini yang paling dekat. Tapi pemerintah Indonesia kirim tentara ke sana. Barangkali ada tentara di luar, silakan tersinggung. Tapi saya mau nyatakan bahwa satu bangsa yang dihegemoni oleh kepentingan kapitalisme global, dia akan selalu tunduk dan manut terhadap kemauan majikannya. Dan kita tahu bahwa elit-elit Jakarta, elit-elit Indonesia hari ini bukan satu-satunya musuh bangsa Papua. Banyak negara yang punya kepentingan di atas tanah Papua. Pabrik-pabrik asing itu banyak bercokol di tanah Papua. Kepentingan ekonomi oleh negara-negara asing itu bercokol di tanah Papua. Nah, jalan politiknya adalah menggunakan pemerintah Indonesia dengan kekuatan represi, dengan kekuatan ideologisasi, untuk semakin membentuk orang Papua supaya tidak melawan.
Maka saya kira 15 tahun ini adalah waktu kita untuk merefleksi kembali bahwa betapa orang Papua punya budayanya sendiri, bahwa betapa orang Papua punya histori, punya sejarah perjuangan bangsanya sendiri, bahwa 1945 ketika Indonesia mengumumkan memproklamasikan kemerdekaan tidak ada orang Papua sama sekali yang terlibat, bahwa kita punya sejarah yang beda. Tapi saya kira kehadiran kita di sini orang Indonesia tidak akan termakan terhegemoni oleh stigma yang diberikan oleh negara bahwa ada orang kulit putih, ada orang kulit hitam, ada yang muslim, ada yang non-muslim. Kita tentunya sebagai masyarakat intelektual terdidik tidak akan terhegemoni dengan hal itu. Yang harus kita pahami dan kita sadari adalah musuh bangsa Papua adalah kapitalisme. Musuh bangsa Papua adalah kolonialisme. Jadi sayang sekali kalau orang Papua masih termakan hegemoni politik divide et imperial. Orang Papua, ayo kita galang dukungan orang yang bersepakat dengan ketiadaan HAM di Papua. Ayo kita galang dukungan nasional maupun internasional terhadap perjuangan rakyat Papua. Dan itu seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum, itu merupakan tugas kita bersama. Jadi saya kira acara potong kue tadi bukan sekedar acara simbolik, bahwa kue dipotong kita makan kawan-kawan bersuka cita. No, kue dipotong pertanda kita sedang mempersiapkan diri, mempersiapkan mesin kerja organisasi. Tidak susah-susah ini berjuangnya dibandingkan dengan orang tua di tanah air yang misalnya tiap tahun angka kematiannya tinggi, yang kita sama-sama tahu bahwa Papua daerah dengan sumber daya alam terkaya pertama di Indonesia, tapi fakta berbanding terbalik dengan angka bahwa Papua daerah paling miskin di Indonesia. Sejak 1961 sampai dengan sekarang tidak berubah peringkatnya. Sejak Otsus pertama kali diberikan sampai dengan Otsus jilid 2 tidak berubah peringkatnya. Papua tetap konsisten menduduki daerah dengan masyarakat termiskin di Indonesia, padahal kita tahu sumber daya alamnya kaya. Terus eksploitasi alamnya, eksploitasi pertambangannya, uangnya dibawa kemana? Kalau bukan untuk kesejahteraan Papua, ya kita tahu elit-elit Jakarta yang memainkan itu. Maka sebagai sesama organisasi politik, organisasi perjuangan rakyat, di momen hari ulang tahun ke-15 KNPB Konsulat Indonesia ini, saya ingin mengajak kawan-kawan untuk ayo kita bersama-sama bahu-membahu kembali melihat samping kiri kanan kita bahwa kita sepersekawanan. Itu kira-kira ya substansi kenapa kegiatan ini bisa diselenggarakan. Potong kue, persembahan-persembahan itu cuma seremoni saja. Inti dari kegiatan adalah kita bisa bercengkrama, kita bisa kenal satu sama lain, kita bisa berdiskusi, bertukar pengalaman pengorganisiran basis masing-masing. Itu saya kira, saya tidak akan berlama-lama karena waktu juga ini kita tahu sama-sama ini kita belum makan. Kawan-kawan pasti, kita yang kerja dari tadi pagi pasti lapar. Ini saya tidak berlama-lama. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papua! 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 Baik, saya kembalikan. Terima kasih. Sambutan yang berikut akan dibawakan oleh Priwes Papua. Kepadanya dipersilakan. Sambutan yang berikut IMIPA Sulut kepada Tuan Josias Kepno SPD. Kepadanya dipersilakan. Selamat siang sekali lagi. Selamat siang semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami perwakilan Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua, IMIPA Sulut. Dan yang kedua, kami tentu patut puji dan syukur kepada Tuhan yang mana telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami sebagai umat ciptaan Tuhan yang berakhlak,
tentunya patut puji dan syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menempati kami di bumi ini untuk berkarya. Yang kedua, kami hormati kepada Badan Pengurus Komite Nasional Papua Barat. Dalam hal ini, Tuan Agus Kosai selaku KNPB, pengurus KNPB Pusat. Yang kedua, kami hormati kepada Badan Pengurus Komite Nasional Papua Barat KNPB Konsulat Indonesia. Yang ketiga, kami hormati kepada ketua-ketua kerukunan, wadah keimanan sosial dan pergerakan dari wilayah Makassar, Gorontalo, Tomohon Tondano, Polikairagi yang sudah hadir pada momentum ulang tahun ini. Yang berikut kami juga hormati ketua-ketua solidaritas yang mana telah hadir dan dipenuhi dalam undangan hari ulang tahun KNPB Konsulat yang ke-15 tahun ini. Yang selanjutnya kami perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua yang disingkat IMIPA Pusat. Yang perlu sampaikan di sini ada 3 hal menurut kami yang jadi penting. Yang pertama, kami dari Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua IMIPA Pusat sangat mendukung penuh dengan program-program yang sedang dijalankan oleh Badan Pengurus Komite Nasional Papua Barat KNPB. Sampai dengan hari ini juga kami telah meraih ulang tahun dengan penuh euforia dan antusias di momen yang berbahagia ini. Kami tahu bahwa Komite Nasional Papua Barat KNPB adalah lahir di sela-sela ada kekejaman oleh negara. Oleh karena itu, KNPB adalah sangat penting karena Papua saat ini genting. Maka itu kami sangat apresiasi kepada Badan Pengurus KNPB yang terus diperjuangkan untuk menentukan nasib bagi bangsa Papua. Dan yang kedua, KNPB lahir justru ada kekejaman negara dari tahun 1960-an kebelakangan sampai dengan yang saat ini, yang belum ada rasakan kedamaian, kesejahteraan oleh negara. Banyak intimidasi, kekerasan yang terus dilakukan tanpa henti-henti oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami perwakilan dari IMIPA Pusat sampaikan bahwa mari kita solid bergandeng tangan untuk menentukan nasib sendiri melalui perjuangan-perjuangan oleh KNPB Konsulat juga KNPB Pusat. Yang ketiga, sebagai saran umum bagi orang Papua yang pada spesifiknya lagi mahasiswa Papua yang ada di Sulawesi Utara, bahwa untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi diri kita sekalian, setiap ekspektasi kita akan menentukan ketika kita keadaan dengan sehat, baik, lalu kita akan menentukan apapun yang kita harapkan. Oleh karena itu, hal-hal yang bersifatnya komersial yang tidak menguntungkan bagi diri kita mahasiswa Papua, tetapi juga seluruh orang Papua yang ada dari Makassar sampai dengan Gorontalo, Manado, Tomohon Tondano, Poli, mari kita tinggalkan bagi merugikan bagi diri kita sendiri. Hal-hal yang bisa produktif dan hal-hal yang bersifat membangun, mari kita terus berfokus dan berkreasi agar
harapan kita sebagai eudemonia kita bisa terwujud di masa depan Papua kita sama-sama. Kami dari Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua IMIPA Pusat yang bisa sampaikan dalam momentum yang berbahagia ini, kurang dan lebih untuk bisa kami sampaikan sekian dan terima kasih. Dan kami juga sampaikan yang lebih banyak berterima kasih lagi kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman, itu menjadi bermanfaat dan juga berfaedah bagi kami keluarga besar Komite Nasional Papua Barat yang hadir pada momentum ini, dan itu menjadi hidayah bagi dalam perjuangan Papua Merdeka. Terakhir kami sampaikan ucapan terima kasih dengan kata-kata yang sederhana mama-mama dan bapak-bapak kami di kampung. Baik, yang pertama, koyau Hoi moi, Acemo, Dormemo, Injimel, Tabea, Wah. Hidupkan PB. Papua. Baik. Terima kasih, salam revolusi dari kami untuk kita semua, dan sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-15. Tuhan sertai kita semua. Shalom. Sambutan yang berikut akan disampaikan oleh Fokus Maker. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik, selamat siang. Hidup mahasiswa. Hidup TNPB. Hidup perempuan yang melawan. Baik, sebelum itu saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diki Apri, selaku Ketua Badan Koordinasi Daerah Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan, atau disingkat Fokus Maker, khususnya di Sulawesi Utara. Sebelumnya, yang terhormat, terima kasih atas undangannya untuk Tuan Agus Kuasai selaku pengurus KNPB Pusat, dan juga Kakak Hizkia Nyage yang sudah mengundang saya, Fokus Maker Sulut, untuk hadir di Dies Natalis KNPB yang ke-15 tahun. Mungkin tidak banyak dari saya. Dies Natalis ini bukan hanya menjadi simbolik atau seremonial, karena ini menjadi tempat bagi kita semua untuk menjalin tali silaturahmi yang tentunya melibatkan banyak komponen, seperti dari organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa, lalu lembaga swadaya masyarakat, dan juga komunitas-komunitas lain yang berkumpul di acara ini. Mungkin sedikit dari saya sebagai mahasiswa, terlebih khusus mahasiswa Papua yang jauh-jauh berkuliah di luar tanah air, itu saya rasa tidak boleh menutup mata terhadap isu-isu sosial, khususnya yang terjadi di Papua. Saya rasa ini tidak jadi masalah. Masyarakat Papua ini banyak sekali mengalami diskriminasi, lalu dengan adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, itu tentunya menjadi isu sosial yang perlu diperhatikan. Khususnya sebagai mahasiswa, itu harus memiliki pemikiran yang kritis terhadap masalah-masalah tersebut. Bagaimana mahasiswa bisa menyampaikan aspirasinya dan melawan terhadap segala bentuk diskriminasi ataupun ketidakadilan bagi masyarakat Papua. Papua juga sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam harus terus maju.
Dan saya tahu upaya-upaya KNPB di sini itu memiliki tujuan yang mulia, terlebih dalam menentukan nasib dari Papua itu sendiri. Dan lahirnya KNPB di sini, saya rasa bisa menjadi sebuah terobosan untuk melawan pemerintahan yang buruk, tidak berkeadilan, dan juga diskriminasi dari pemerintah itu sendiri. Mungkin itu saya yang akan saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sambutan yang berikut yang akan disampaikan oleh Forum Penyelamat Demokrasi, kepadanya dipersilakan. Shalom. Selamat siang. Yang saya hormati Ketua KNPB Pusat, Bang Agus Kosai. Yang saya hormati pengurus KNPB Pusat, Bang Hiskia. Yang saya hormati Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Papua. Yang saya hormati Gerakan Mahasiswa Sulut dan Gorontalo. Dan juga ya, saya berasal dari NTT, Kota Maumere. Agama saya Katolik, saya sudah menikah, istri saya dosen di Universitas Katolik De La Salle. Mungkin ada mahasiswa dari sini berasal dari De La Salle. Saya merasa bahagia, merasa terhormat atas kesempatan pada hari ini. Saya hadir di sini mendampingi Ketua saya, Bapak Richard Sanger, SIP, selaku Ketua Umum Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi. Beliau ada di depan, baju kaos warna merah. Beliau adalah seorang aktivis yang memperjuangkan tentang hak dan keadilan dan demokrasi. Jadi saya selaku Sekretaris Umum Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi. Dan di sebelah juga ada bagian tim protokol, ada Bang Dev, ya. Jadi dari Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi hadir di sini, dan jauh-jauh hari sebelum hari ini kami bersama orang Papua selalu bersama dalam suka dan duka, acara besar dan kecil, kita selalu bergandengan tangan. Kita selalu makan bareng, diskusi dengan adik-adik mahasiswa. Jadi sebelumnya terutama saya menyampaikan dulu banyak selamat ya keluarga besar Komite Nasional Papua Barat atau disingkat KNPB. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudariku, bahwa dalam kesempatan ini saya tidak akan berpanjang kata karena mengingat waktu. Poin yang paling penting dalam perjuangan saudara-saudariku masyarakat Papua adalah paling mendasar adalah keadilan itu sendiri, kesejahteraan itu sendiri. Ya, kalau saya membaca di berita-berita, ya di media sosial, di pemberitaan TV, Papua itu kaya, paling kaya di Indonesia itu Papua. Daerah paling kaya di Indonesia itu Papua. Saya berasal dari daerah NTT, itu daerah disebut 3T. Saya tidak mengerti 3T itu, tapi daerah termiskin, tertinggal, terpencil. Jadi ini bukan baru saya yang sampaikan ya, mengutarakan hal ini, tapi dari sebelumnya, dari pendahulu kita. Papua adalah daerah paling terkaya di Indonesia. Mau cari emas kurang apa di sana? Mau kekayaan alam kurang apa di sana? Tetapi satu hal, ketidakadilan itu. Kenapa Indonesia ini bisa miskin? Ya, kenapa masyarakat Papua harus mencari hidup, mencari ilmu di luar dari tanah kelahirannya sendiri? Karena koruptor. Negara ini banyak koruptor, banyak korupsinya. Itu yang membuat kita jadi miskin. Kekayaan alam dikuasai oleh orang asing. Anak
lahir dari daerah itu sendiri, tanah kelahiran sendiri, harus merantau keluar untuk mencari hidup di daerah lain. Asing dipermudah, anak bangsa, anak lahir di tanah itu sendiri dipersulit dengan regulasi segala macam. Mau pendidikan, mau pekerjaan, segala macam ini. Kesehatan, pendidikan, ekonomi. Itu yang kami lihat. Kami tidak hadir secara langsung, tetapi hari ini kita sudah daerah digital, teknologi. Ya, pagi-pagi buka langsung berita di muka mata. Kita bisa ikuti, yang penting sumber yang resmi. Jadi kalau mau dibilang bahwa Papua itu miskin, tidak, salah itu. Papua itu adalah daerah terkaya di Indonesia. Maka demikian, saya selaku Sekretaris Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi, bagian dari keluarga besar warga Papua yang ada di Sulawesi Utara, saya juga selaku Ketua Umum Forum Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat NTT Sulawesi Utara. Jadi saudara-saudariku, kalau kita hari-hari mungkin di kampus, di pekerjaan, ketemu dengan masyarakat NTT di Sulawesi Utara ada sebuah ormas namanya Perhimpunan Masyarakat NTT Provinsi Sulawesi Utara. Dan hari ini saya diberi kepercayaan selaku ketua umumnya. Jadi kalau orang baku dapat di jalan, bagus apa nih? Ya, senyum, salam, sapa, jangan lupa. Ya, NTT, Manado dan Papua itu orang semua bersaudara. Orang sama-sama ciptaan Tuhan. So ada lagu leh? Ada toh? Ada lagunya toh? Manado, NTT dan Papua? Ada toh? Jadi saya mengajak kita semua mungkin hadir pada kesempatan siang hari ini didominasi dengan adik-adik mahasiswa ya, mungkin dari Usrat, dari Delasa, dari UMPI, Unsrit, IAIN dan lain-lain. Saya mengajak kita semua bahwa FPDR Sulawesi Utara ya akan selalu memperjuangkan, menyuarakan apa yang menjadi kewajiban bangsa ini terhadap masyarakatnya. Terlebih khusus kepada saudara-saudara kami masyarakat Papua yang ada di Sulawesi Utara. Dalam hal pendidikan harus ada kesamaan. Kesehatan, ekonomi, hukum, tidak ada pilih kasih. Kita adalah sama, mempunyai hak yang sama. FPDR akan selalu menjamin dan memperjuangkan kewajiban bangsa ini terhadap masyarakatnya, terhadap umatnya. Mereka punya hak sama. Karena negara ini terbentuk, pejabat-pejabat di pemerintahan itu ada karena adanya masyarakat. Kalau tidak ada masyarakat, pemerintah mau pimpin siapa? Ya. Jadi kami akan selalu bersuara, akan selalu memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak teman-teman, saudara-saudariku, keluarga besar Papua secara keseluruhan yang ada di tanah Nyur Malambai. Atas nama Organisasi Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan banyak selamat ya Bapak Mama, Kakak Adi, saudara bersaudara yang hadir pada siang hari ini. Selamat merayakan HUT ke-15. Mau disampaikan kalau manusia so beranjak dewasa ya, so mau masuk nyong atau so mau cewek ya. Tapi pertanyaannya, apakah perjuangan itu sudah usai? Belum kan? Semangat masih membara? Masih. Papua! 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 Sekian dan terima kasih. Salam hormat dari kami. Sambutan yang berikut. DPW AMP TPI Indonesia Tengah, kepadanya diberi silakan. Terima kasih kesempatan. Selamat siang.
Selamat siang. Salam revolusi. Salam revolusi. KMPD. KMPD. Papua. 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 Ya, terima kasih. Masih merdeka kalau dalam waktu yang dekat. Kira-kira. Pertama, terima kasih protokol untuk kesempatan kami dari Asosiasi Mahasiswa Pengembangan Tengah Indonesia (APTP) mewakili saya dari DPC Gorontalo. Pertama kita bersyukur karena hari ini kita kembali lagi bertemu di tempat memenuhi KMPD yang ke-15. Pertama yang kami hormati kepada panitia penyelenggara kegiatan 15, ketua panitia saudara jarang yang kami hormati juga ketua pusat KMPD Tuan Iskia, Tuan Agus Kosai, dari kemarin dari Gorontalo sampai ke sini masih setia untuk kami bersama-sama, dan juga kami hormati kepada ketua konsulat Indonesia dan Iskia Niaga, serta seluruh kawan-kawan wilayah Poli, Tondano, Tembong, Gorontalo, Makassar, dan juga yang kami hormati seluruh organisasi INITA dan juga LMID dari Gorontalo, dan juga kawan-kawan dari organisasi PRIOP, Kamisan, organisasi Cipayung yang sudah ada, saya tidak bisa sebut satu persatu, serta seluruh mahasiswa Papua yang ada di berstudi di tanah Sulawesi Utara yang kami banggakan. Terima kasih kesempatan. Yang pertama kita dari APTP mengucapkan selamat hari ulang tahun Komite Nasional Papua Barat KMPD yang ke-15. Kita dianalogikan dia usia misalnya laki-laki atau usia memasuki dalam perkawinan. Jadi untuk perkawinan apa? Habis itu kesiapan itu bikin rumah tangga. Jadi habis rumah tangga bisa jadi bikin dapur sendiri, bikin rumah sendiri. Itu kira-kira untuk dianalogikan seperti itu. Jadi hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian atau kawan-kawan, situasi di sana di Papua terjadi, berbagai persoalan terjadi. Saya kira tadi saya sampaikan, hari ini saya tegaskan lagi untuk setiap teman-teman mahasiswa Papua. Saya kira tadi hampir berkumpul di sini, karena inilah masa yang full menentukannya itu di masa Papua lebih banyak itu di sini. Tetapi saya kira tadi full sini, tapi tidak sedikit. Karena apa? Karena kita perlu belajar sejarah, itu penting. Jadi melalui itu teman-teman setiap orang yang pendidikan di mana coba kasih materi sejarah soal Papua. Karena apa mereka tidak datang, atau kurang tahu, atau memang tidak tahu, atau apa begitu. Ini penting untuk kasih pemahaman atau generasi yang baru datang, supaya dia kalau sadar sejarah, sadar situasi di Papua, maka dia bisa bicara, tidak memaksa dia bisa hadir di tengah-tengah begini. Tetapi karena dia tidak paham atau dia tidak apa, karena kurang belajar sejarah atau karena apa di situ. Jadi saya mau sampaikan untuk kegiatan besok untuk penerimaan apa di setiap pengumuman, kasih pemikiran untuk hadir untuk kasih sejarah. Jadi bisa diundang untuk membahas sejarah-sejarah yang terjadi di situasi Papua itu. Terus yang ketiga, hari ini sudah juga panas, jadi saya tidak lebih dari itu. Dari kami untuk kembalikan ke protokol, akhir kata Papua. Terima kasih. Yang saya banggakan seluruh rakyat bangsa Papua yang merupakan kaum intelektual yang hadir dalam acara istimewa ini. Papua, Papua, Papua. Saya tidak banyak,
Hari ini sama kita perkuat internal persatuan untuk raih menuju pembebasan nasional bagi bangsa Papua. Sudah 15 tahun Hizkia dan teman-teman ada di konsulat Indonesia di wilayah Sulawesi. Sulawesi meliputi berbagai provinsi. Saya sudah puas dan terima kasih hasil dari 15 tahun itu kita sudah buktikan di sini. Sudah buktikan, saya tidak perlu bicara lagi. Hizkia sudah buktikan hari ini bahwa sejumlah organisasi yang bersolidaritas hadir di sini membuktikan bahwa bukti nyata kerja selama 15 tahun itu hari ini. Pertama, saya harus menyampaikan terima kasih rekan-rekan orang Indonesia yang punya hati orang Papua. Memilih jalan ini penuh derita, tapi penuh konsekuensi bagaimana menjadi martir untuk bangsa Papua. Terima kasih. Kesetiaanmu menjadi perhitungan dan ada dalam lembaran sejarah bangsa Papua. Terima kasih kepada Mama terkasih yang mewakili pemerintah Sulawesi hadir di sini, yang selalu menemani anak-anak saya, adik-adik saya, teman-teman saya ada di sini, susah, senang. Terima kasih atas pengabdian, Tuhan akan membayar kebaikan itu. Terima kasih ada tokoh adat yang selalu membina, melihat anak-anak ini dalam semua proses yang dibangun, sekalipun itu melawan sistem kolonialisme, tapi menjadi orang tua dan setia memimpin mereka itu adalah satu bagian perjuangan untuk bangsa Papua. Terima kasih untuk pengabdian orang tua. Terima kasih juga Bapak Promo yang telah memberikan kekuatan dengan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, supaya generasi muda tahu diri, tahu tempat, tahu waktu, dan bagaimana bergerak. Tapi pertama saya apresiasi karena Pulau Sulawesi, Maluku, kamulah orang tua kami yang membimbing kami menjadi orang-orang benar. Untuk saat orang Papua menerima Injil kebenaran itu, dan mereka rasa bahwa itu adalah salah satu alat yang bisa menjadi alat pembenar, dan mereka membenarkan diri. Hari ini mengerti tentang kebenaran itu dan berjuang karena kamu. Sebelum saya bicara ini, saya mau kutip salah satu tokoh terkemuka punya kata-kata, Desmond Tutu. Dia bilang begini, dulu mereka punya Alkitab, kami punya tanah. Sekarang kami punya Alkitab, tapi mereka punya tanah. Kalimat itu juga yang terjadi di Papua. Orang tua kami dari sini pergi dengan Injil yang begitu luar biasa, membina kami, menuntun kami menjadi orang-orang terima Yesus. Sudah terima Yesus, menjadi orang benar. Tapi oligarki datang, ambil alih tanah-tanah kami, hutan-hutan kami, emas-emas kami, tambang-tambang kami, membunuh, membinasakan manusia Papua. Karena itu kami berdiri di jalan ini, sehingga orang tua wajib mendukung itu. Kamu sudah didik saya menjadi orang benar, maka saya bicara tentang kebenaran, keadilan, kedamaian yang harus tercipta di Papua. Dari sisi Injil kami sudah dimenangkan, jiwa-jiwa sudah dimenangkan, tapi dari sisi jasmani harus kami merdeka. Rohani kamu sudah bikin kami merdeka, tapi jasmani harus merdeka dari negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut, yang kami lawan bukan manusia Sulawesi, bukan manusia Kalimantan, bukan manusia Jawa, bukan manusia Surabaya, bukan manusia Ambon, bukan manusia NTT, bukan manusia siapa. Kami lawan sistem yang salah. Tegas. Sistem yang menindas, sistem yang rakus, sistem yang selalu merampas, sistem yang selalu penuh kekuasaan. Itu yang kami lawan di Papua. Akibat dari itu, rakyat Indonesia mati, rakyat Papua mati, korban sia-sia dalam kepentingan para oligarki Jakarta. Karena itu saya apresiasi kawan-kawan yang melihat nilai manusia adalah penting keselamatan, sehingga kawan-kawan hari ini dari mahasiswa, dari pemerhati kemanusiaan, dari gerakan perlawanan, dari gereja, dari mana-mana datang memberikan support. Itu menunjukkan bahwa kita bicara penyelamatan nilai kemanusiaan dan keadilan. Hari ini KNPB lawan dengan ini, bendera merah ini, spanduk yang tertulisan ini, kami lawan, tapi negara hadir dengan kekuatan militer yang begitu besar melawan kami. Kami pikir ini berhadapan dengan negara, padahal hanya lawan toa, hanya lawan spanduk, hanya lawan bendera KNPB.
Makanya kami bilang, kami lawan sistem yang salah, keadilan yang salah. Kami tidak lawan manusia. Jika ada manusia yang korban di Papua, kami tidak bisa salahkan orang di Papua, kami tidak bisa salahkan siapa-siapa. Kami wajib salahkan pemerintah Indonesia. Sepakat tidak? Kami salahkan pemerintah Indonesia, sistem yang salah. Orang Papua tidak bisa, kematian orang Papua tidak bisa dijawab dengan jalan yang dibangun dengan aspal yang luar biasa. Nilai manusia tidak bisa dibayar dengan bangunan ruko yang luar biasa yang diduduki oleh transmigrasi yang begitu luar biasa di sana. Kami tidak butuh itu, kami bicara soal nilai kemanusiaan. Manusia Papua yang akan menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri. Karena nilai manusia adalah hak yang mutlak yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri sejak lahirnya, maka tidak ada alasan apapun yang tangguh kuat terhadap nilai kemanusiaan. Orang Papua juga orang Indonesia, orang Sulawesi, orang Kalimantan. Hal yang sama juga saya pikir dirasakan oleh teman-teman di Sulawesi, di Maluku, di mana-mana. Perampasan tanah sedang terjadi, perampasan illegal logging di mana-mana sedang dialami. Tapi teman-teman berjuang dengan cara yang tepat. Tapi kami harus melakukan perlawanan terbuka supaya kami harus menentukan nasib sendiri. Jadi terima kasih rekan-rekan seperjuangan yang terus memberikan solidaritas, simpati terhadap perjuangan bangsa Papua. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih itu untuk teman-teman kita orang Indonesia. Saya mau ke orang Papua. Tadi Romo khotbah sudah luar biasa. Romo tadi khotbah itu sudah luar biasa. Saya mau bicara punya dia sudah bicara. Saya tantang kamu mahasiswa Papua. Mahasiswa Papua mana suara? Siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Satu, siap tidak? Siap. Kamu lakukan revolusi mental. Pertama itu, mental yang rusak diperbaiki, jiwa yang rusak dikembalikan. Firman Tuhan tadi sudah bilang, memberikan teguran kepada kita. Jangan orang pandang kita itu orang mabuk, orang kelompok yang itu. Tidak. Kami bukan begitu. Kami seharian yang pimpin perjuangan bangsa ini untuk menentukan nasib sendiri. Tidak boleh. Perjuangan bukan untuk cari makan, cari minum, tidak. Perjuangan soal harga diri, martabat orang Papua yang sedang terinjak-injak oleh kolonial Indonesia di Papua. Kamu merasa diinjak, berdiri berani berbicara. Tidak bisa sontoloyo. Saya tantang mahasiswa Papua. Terima kasih. Hizkia sudah beri 2 orang yang menjadi teman saya di KNPB Pusat. Saya tidak mau lagi 2 orang, tapi sekian ribu orang hari ini pergi dan menjadi alat pembebasan, bukan alat penindas. Siap tidak? Siap tidak? Siap. Kamu siap menjadi alat pembebas, bukan alat penindas. Orang berpikir bahwa saya masuk di DPR baru kasih uang. Tidak bisa, itu mimpi omong kosong. Saya kasih tahu. Saya sudah punya pengalaman selama 20 tahun. Saya di KNPB dari 2009 sampai hari ini 2025. Banyak aktivis KNPB masuk di pemerintahan dengan alasan bahwa saya kerja di pemerintahan baru bantu uang untuk mendorong perjuangan. Tidak ada, itu mimpi omong kosong saya bilang. Nah, jalan satu-satunya selesai kuliah seperti Soekarno lakukan. Dia cari ilmu di kolonial Belanda, kemudian bikin kekuatan perlawanan dan usir kolonial Indonesia. Bagaimana kalian belajar di Republik Indonesia, pakai ilmu itu untuk usir Indonesia. Sepakat tidak? Jangan kau punya ilmu itu gadaikan dengan penjilat-penjilat itu. Jangan kepintaran itu taruh di penjilat-penjilat itu. Jangan jadi manusia pengkhianat. Jangan jadi manusia budak. Hari ini kau berjuang dengan darah-darah di tempat ini, tapi kembali jadi penjilat. Itu adalah pengkhianat bagi perjuangan bangsa Papua. Benar? Kamu, ini saya tegas. Saya boleh main-main. Kalau kita mengakhiri penindasan yang dialami oleh orang tua kita di Puncak Jaya, Intan Jaya, Lani Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Pegunungan Bintang, Jahokimo, Jayapura, Maibrat, kamu ambil gelar sarjana pulang untuk jadi alat perlawanan, bukan alat penindas. Kamu ada rasa kah tidak? Hatinya ada terpukul kah tidak? Kamu masuk jadi DPR, akhirnya rakyat dukung kamu, beca jadi 2 lagi baku bunuh dengan perang suku segala macam. Kamu mau seperti itu? Tidak. Ini saya tantang nih, kamu mau? Mau tidak? Tidak. Mau tidak? Tidak. Ini kamu mengaku di hadapan Tuhan, tadi firman Tuhan bilang. Kamu punya komitmen dari tempat ini. Kalau saya ada yang saya ketemu masuk birokrasi baru berjuang di dalam, saya bilang, kok mimpi omong kosong? Kamu berjuang apa? Kau punya orang tua sih sudah dibunuh di depan mata kok, darah ada berjatuhan ini. Kasihan orang tua kita di Yahokimo di hutan, orang tua kita di Puncak sudah di hutan, tidak dapat makan seperti kami. Hari ini kita tidur di rumah yang mewah ini, tapi mereka tidak.
Gelarmu taruh untuk mereka untuk berjuang. Hentikan mabuk-mabuk itu. Hal-hal narkoba, seks bebas itu hentikan. Hari ini berjuang, cari ilmu, timba ilmu. Ember yang kosong itu isi full baru pulang kasih padam api di Papua. Selesai. 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 Di sini masih mending, tapi teman-teman Makassar akan alami hal itu. Pasti mereka turun demo, pasti dihadang oleh ormas, dihadang oleh siapa, di situ dapat pukul boro-boro. Tapi kembali ke Papua, jilat, kau punya ludah sendiri di jalan itu. Saya tantang, kawan mahasiswa saya tantang. Saya juga tidak tahu, tapi ini saya tantang sekaligus saya nasihat diri saya ini. 20 tahun itu waktu yang kecil, bisa ke depan orang bisa bawa saya ke pemerintah. Tapi kita punya komitmen tetap ada di jalan ini sampai kematian menyemput. Perjuangan hakiki itu adalah kematian yang menyemput. Kalau tidak, pembebasan yang menyemput kita untuk merdeka. Terima kasih, selamat siang atau selamat sore, Tuhan berkati kita semua. Sekian, saya kembalikan waktu. Sambutan yang terakhir akan dibawakan oleh kepada Badan Pengurus Ketua Umum KNPB Konsulat Indonesia. Dalam hal ini Tuan Hizkia Meage, kepadanya dipersilakan. Amin atau ya? Aman. Amin kah atau ya? Aman. Coba. Amin. Amin? Amin. Ya? Awas bahaya. Kau berani bilang amin? Selesai. Itu kau tidak patah kanan. Kau akan masuk langsung ke kebun. Jadi sarjana apa yang Anda miliki baku pukul dengan kebun di negerimu sendiri. Toh? Kalau kau masih ragu, katakan amin, sudah itu kau otomatis ada di bagian kanan. Mau nyatakan juga salah-salah, itu setengah mati. Selamat ulang tahun. Selamat di atas ulang tahun KNPB Konsulat Indonesia. Ulang tahun untuk saya kah, Hizkia kah, atau siapa ini? Untuk rakyat bangsa Papua. Ya, ulang tahun untuk kita orang Papua yang ada di Indonesia, bahkan seluruh anak muda yang selalu berpikir bagaimana selamatkan planet bumi. Itu. Yang penyakit siapa? Yang virus siapa? Hanya manusia. Kalau manusia berpikir baik, dunia baik. Kalau manusia berpikir baik, saya pasti juga nanti dunia menuju kehancuran. Yang rasanya di mana air kotor di antara kita mungkin tidak saling baku senang, toh tidak saling baku tegur antara kita. Nah, itu tuh orang bilang dunia kotor tuh begitu. Sekarang siapa yang jadi Yesus, siapa yang jadi Muhammad? Kan di Indonesia hanya dua organisasi yang radikal, baku makan antara Kristen dan Indonesia. Dunia pun begitu juga antara perang antara Palestina dengan Israel. Tapi kita Papua dengan Indonesia hanya masalah Papua merdeka harga mati dan garis harga mati. Orang Papua dan kawan-kawan NGO yang selalu bicara untuk pembebasan itu mengerti akan kesadaran apa yang dialami oleh orang Papua, bangsa Papua di tanah Papua dari sejak mengenal historinya, tapi juga mereka mengerti maksud daripada Tuhan itu sendiri. Kita semua dari Tuhan, sumber dari Tuhan. Yaitu kita ada di bawah planet bumi. Jadi kita ada di atas bumi, yang paling di atas kita lagi adalah planet. Jadi kita ada di tengah-tengah. Ada di situ. Jadi, nah, para kawan-kawan semua, ini waktu panjang terus hari saya mempersingkat saja. Yang pertama adalah ucapan terima kasih dan hormati ke semua atas kehadiran undangan dengan hati besar. Sesama kita putra-putri di bawah semua organisasi wadah keimanan sosial, gerakan, kemudian organisasi budaya, adat, berapa denominasi gereja. Mas ini terlalu banyak sekali. Nanti kita saling baku ramah-tamah, habis itu baru kita sambil makan, kita baku tegur. Saya hormati, terima kasih banyak kepada Badan Pengurus Pusat. Badan Pengurus Pusat dia dari Sulawesi Selatan, jalan darat sampai Sulawesi Utara, jalan darat. Semoga kita beri apresiasi untuk Badan Pengurus KNPB Pusat.
Tuan Agus bersama rombongan. Ada anak buahnya lagi baru tiba kemarin, itu yang selalu orang tua ada di mana dia itu selalu kejar, jangan sampai hilang di jalan, begitu. Itu juru bicara KNPB wilayah Sentani, Sadrak Lagua. Dia baru tiba kemarin. Selamat datang. Ya, ini juru bicara KNPB wilayah Sentani. Kecil ini belum sarjana. Dia tamatan SMP, masuk gabung langsung dengan pakaian SMA langsung di KNPB. Selama ini saya pernah beri pandangan juga selama saya ketemu di tanah air. Tapi dia besar sendiri. Tapi juga tiba datang sini sendiri. Terima kasih, selamat datang. Dunia perlu selamatkan oleh kita. Siapapun, semua bangsa-bangsa itu mendukung visi misi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak ada yang di luar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa itu bangsa-bangsa? Dia hanya bicara bagaimana selamatkan planet bumi. Yang paling di atas itu planet bumi. Kalau bicara konteks kecil, itu diri pribadi kepada saya. Saya ini bagian dari planet bumi. Kemudian kita terus keluar lagi satu Sulawesi Utara, keluar lagi satu Sulawesi, satu tanah Sulawesi. Dan kita bersatu dulu untuk selamatkan planet bumi. Tapi kalau aku dia baku ngasuh, baku tegur, terus segala macam. Toh di sini juga ya kita harus mendirikan toh. Jadi kawan-kawan yang ada di sini, kawan-kawan solidaritas segala macam. Ya, kalian kalau tidak bicara untuk aku diri juga saya tidak akui kalian. Kalau bikin jago-jago juga saya tidak akui kalian. Perjuangan itu membutuhkan ya proses, dari proses harus dibayar. Dibayar dengan apa? Penangkapan, toh penangkapan sampai penahanan. Penahanan selesai, berikutnya apa? Ditembak mati langsung. Karena negara punya usaha hanya sampai di situ, penahanan. Sampai ke atas lagi tidak ada. Ya, untuk penuhi itu, sehingga kita membutuhkan satu komitmen, membutuhkan satu solidaritas, saling baku lihat antara kita dengan kita. Kepada tema apa ini? Subtema ya. Kalau tema memperkuat internal persatuan untuk raih menunjukkan kebebasan nasional bangsa Papua, itu pribadi sesuai dengan kawan-kawan hadir, walaupun kawan-kawan organisasi lain tidak beri sambutan hanya karena waktu. Kemudian ya hadir kawan-kawan, terus ya kami juga sudah sampaikan mohon dukungan doa dari perjuangan untuk bangsa-bangsa itu. Semua bangsa-bangsa juga mempunyai tanggung jawab untuk berikan kebebasan. Bukan hanya bangsa Papua saja setengah mati berjuang, kok bangsa lain atau wilayah lain kok diam saja, tidak. Ini harga diri. Kita ini kan semua teman toh. Jadi melalui Dias Natalis, KNPB Konsulat Indonesia, kita diajak untuk bergandeng tangan, satukan barisan demi selamatkan planet bumi. Ya. Jadi siapa yang selamatkan ini? Ya, ada di situ. Akhir dari itu saya bacakan kutipan suatu kutipan dari Kofi Annan. Dia sebagai tahun 2001 itu mendapatkan Nobel. Jadi dia bicara begini, perdamaian bukanlah hanya milik negara atau milik rakyat, tetapi milik setiap anggota komunitas tersebut. Kedaulatan negara tidak boleh lagi digunakan sebagai tameng untuk pelanggaran berat hak asasi manusia. Perdamaian harus diwujudkan dan dikonkretkan dalam kehidupan sehari-hari setiap individu yang membutuhkan. Perdamaian harus diletakkan terutama karena perdamaian merupakan syarat bagi setiap anggota keluarga maupun komunitas untuk hidup bermartabat dan aman. Kofi Annan dianugerahkan Nobel tahun 2021. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Salam revolusi. Salam revolusi. Papua. Ya, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Naura. Wah. Saya sendiri. Saya tidak punya orang di tanah ini. Papua itu satu. Saya anak rantau. Saya orang tukang mabuk. Saya besar dari mabuk. Captiku saya. Saya bukan orang baik-baik. Tapi saya tidak lihat orang baik-baik di tanah liur. Jago untuk cari makan boleh. Atau untuk bicara untuk demi harga diri. Tidak. Bicara di media kau jago.
Tapi untuk bicara untuk nasib bangsa Papua, secara kebangsaan Anda itu sama dengan nasib kecil, saya kasih tahu. Panakut. Saya ini besar di sini. Saya lahir di sini. Saya anak Anda. Siapa yang mau marah saya? Siapa yang berani jadi? Sama dengan saya ada. Ngomong kosong. Bicara bangsa pun di sini. Untuk bangsa Anda, saya siap masuk penjara. Oh, bangkit sudah. Jangan bikin tahu-tahu. Masa mana dong kan? Saya ini. Dan kalau saya serius mau bicara, orang mana itu besar. Kita ada yang jago. Jago untuk makan boleh. Jago untuk bicara soal identitas, panaku. Siapa yang nyatakan? Nyatakan untuk kemerdekaan bangsa Papua. Sampai lagi boleh pengkhianat. Sama sekali itu pengkhianat, bukan guru besar. Hasanuddin bukan tujuan keselamatan untuk bangsa Papua, tidak. Pengkhianat. Nasib bangsa Papua, Sulawesi, tanah Sulawesi kok bertanggung jawab. Saya akan nuntut kau. Hati-hati. Saya anak kau tuh. Iya tuh. Saya ini kan anak kamu nih. Saya berdiri apa merdeka di sini? Siapa mau marah saya? Tidak ada soal kebangsaan. Bagaimana selamatkan planet itu? Tidak ada. Dari mana? Jadi saya sengaja toh undang kawan-kawan untuk bagaimana kita bicara makan sama-sama toh makan ulang tahun sama-sama, kemudian bagaimana kita jalan. Artinya masalah inti adalah perasaan itu. Saya sedang menikmati kemerdekaan di Republik ini atau tidak, atau sharing saya cerita, atau yang ada hanya ya atau amin. Itu tuh hamba Tuhan tadi sampaikan. Kalau kita Papua ini belum bisa kata amin karena bukan Indonesia yang korbankan kita, tapi bangsa-bangsa lain. Rakyat Indonesia bilang NKRI harga mati itu hanya ikut-ikutan saja. Sementara bukan rakyat Indonesia di zaman sekarang yang punya kasus, tidak. Yang punya perbuatan, tidak. Macam seperti Makassar, HMI apa segala macam. Tunggu nanti saya akan ketemu HMI, kecil. HMI jago apa? Ormas segala macam yang ada di Makassar jago apa? Kecil. Saya belum berdiri di pemerintah Republik yang ada di Sulawesi Selatan. Ini sama si keliling ini. Saya belum belajar di Jakarta. Kalau saya kasih naik bendera dulu di Jakarta, Kalimantan atau Aceh, bagaimana di sini bangga tidak? Saya ini kan buana, harus bangga. Kenapa harus kita bangun solidaritas ya? Intinya ada nih. Manusia siapa yang baik untuk selamatkan planet bumi sesuai visi misi PBB? So kita rakyat kecil di bawah, kita harus menggunakan visi misi PBB. Bagaimana selamatkan? Dan di dalamnya kan ada manusia. Iya toh, bukan panjang lebar apa segala macam, tidak. Tapi menerjemahkan dunia ini baik dan tidak adalah manusia. Tapi kalau manusia nahu-nahu juga sama juga. Kemudian saya bilang hanya dia lihat saja, baru dia lari atau apa, dia bikin biasa-biasa. Nah sama juga. Saya pikir cuma itu yang saya sampaikan, tapi kembali pada Kofi Annan dianugerahi Nobel tahun 2001. Mungkin begitu. Wah. Kami melangkah yang ke berikut, yaitu ucapan terima kasih akan disampaikan oleh panitia. Padanya dipersilakan. Wah. Badan Pengurus NPB Pusat Sepedatasi dalam hal ini Tuan Agus Kosai, dan diucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari Fokus Maker, diucapkan terima kasih LMID Gorontalo, dan diucapkan terima kasih kepada IMIPA Sulawesi Utara, dan diucapkan terima kasih kepada DPLU AMPTI Indonesia Tengah, diucapkan terima kasih kepada Forum Penyelamat Demokrasi dan
reformasi, dan diucapkan terima kasih kepada mewakili pemerintah atau Ibu Pala, dan diucapkan terima kasih kepada Badan Pengurus wilayah Makassar, Gorontalo, Pemohon, Tondano, dan Manado, Polikairagi, dan diucapkan terima kasih kepada seluruh puan-puan yang hadir pada sore hari ini. Diucapkan terima kasih, kembalikan kesempatan. Manado 24 Juli, acara Disnatalis yang ke-15 tahun telah selesai. Wah, 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 wah. Manuskrip Papua.